Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rahmawanti Suprihanto, NIM 201010105040. Di sini saya akan menjelaskan mengenai siklus menstruasi. Pertama-tama, menstruasi merupakan pelepasan endometrium atau dinding rahim disertai pendarahan berulang tiap bulan. Endometrium mengalami pelepasan karena sudah tidak dibutuhkannya. Penebalan endometrium terjadi untuk mempersiapkan penempelan ovum yang telah dibuahi. Umumnya, darah yang keluar berkisar antara 10 ml sampai dengan 80 ml tiap harinya, yang rata-ratanya sekitar 35 ml. Siklus menstruasi terbagi menjadi 4, yaitu menstruasi, fase praovulasi, ovulasi, fase pasca ovulasi. Siklusnya yaitu hormon, siklus ovarium, dan siklus uterus. Yang pertama yaitu menstruasi, yaitu keadaan tidak dibuahinya sel ovum. Kadar hormon progesteron menurun sehingga terjadi peluruhan dinding rahim. Hormon FSH dan LH dibantu hormon estrogen membantu mematangkan sel telur. Siklus menstruasi terjadi sekitar 3-7 hari, yang rata-ratanya yaitu sekitar 5 hari. Yang kedua yaitu fase praovulasi, yaitu ketika ovum matang, hormon FSH dan LH menurun, dan hormon estrogen mengalami kenaikan. Seiring kenaikannya hormon estrogen, dinding rahim mengalami penebalan dan terus menaik sampai ke tahap maksimal. Tahap yang ketiga yaitu ovulasi. Setelah mencapai titik maksimal, hormon estrogen mulai menurun dan terjadi lonjakan LH dan FSH secara mendadak dan tinggi yang menyebabkan folikel pecah sehingga mendorong ovum atau sel telur keluar dari ovarium. Nah, pelepasan ini terjadi 16-32 jam setelah hormon FSH dan LH naik. Fase keempat yaitu fase pasca ovulasi atau lutea. Setelah ovum terlepas, folikel yang ditinggalkan itu akan membentuk korpus luteum. Nah, korpus luteum ini akan melepaskan hormon progesteron yang mengalami kenaikan suhu basal yang menandakan tubuh sedang dalam masa-masa subur. Selepas ovulasi, hormon progesteron dibantu hormon estrogen memiliki tugas untuk menahan endometrium, namun lama-kelamaan korpus luteum ini hancur dan tidak lagi memproduksi hormon progesteron. Hal ini mengakibatkan endometrium mulai luruh dan terjadilah menstruasi selanjutnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.